Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari jurusan Teknologi Informasi. Pada video ini, saya akan membahas tentang sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan Wokwi dengan ESP32 berbasis Blink IoT. Pertama kita buka Wokwi, lalu My Project, lalu kita cari ESP32. Kemudian kita tambah sensor DHT22, lalu kita hubungkan sensor DHT22 dengan ESP32. Lalu kita menghubungkan kabelnya dari DHT22 ke ESP3V3. Selanjutnya DHT1 SDA kita hubungkan di EPS5. Lalu DHT1 ground kita hubungkan di EPS ground 2. Setelah itu kita klik Blink IoT. Lalu di bagian menu Developer Zone, klik New Template. Setelah itu kita buat create new template dengan nama tugas monitoring suhu dan kelembapan. Setelah itu kita ke bagian menu data stream. Lalu klik new data stream dan klik virtual fin. Kemudian kita buat namanya temperatur. Setelah itu kita menyesuaikan warna untuk temperaturnya dengan berwarna merah. Untuk unitsnya kita pakai Celsius dan maksimalnya 100. Kemudian kita nambah new data stream lagi untuk data stream yang kedua. Nah, di sini aku buat namanya kelembapan. Lalu unitnya kita isi dengan persentasi dengan nilai maksimalnya 100. Lalu kita atur berwarna biru. Setelah itu kita create. Setelah virtual pinnya selesai, lalu kita save. Lalu kita ke menu web dashboard. Setelah itu widget boxnya di scroll ke bawah. Kita cari yang namanya Gauk, dimana ini merupakan template temperatur dan kelembapan. Setelah itu kita ke pengaturan. Kemudian detailnya kita isi dengan nama temperatur. Lalu data streamnya kita isi dengan temperatur V0. Lalu kita isi berwarna merah. Setelah itu kita save. Lalu untuk detail yang kedua yaitu kelembapan. Lalu data streamnya dipilih kelembapan V1 berwarna biru. Lalu save. Lalu setelah itu kita pergi ke menu device. Lalu kita klik new device. Setelah itu kita pilih from template. Lalu pilih tugas monitoring suhu dan kelembapan. Lalu kita create. Kemudian copy link yang tampil di atas. Setelah itu kita kembali ke web Wokwi. Lalu blok semua. Kemudian delete. Kemudian paste link yang kita copy di Blink IoT tadi. Lalu enter. Lalu kita isi dengan link untuk menjalankan suhu dan kelembapannya. Setelah itu kita delete dari nomor 5 sampai nomor 7. Setelah itu kita klik library manager. Lalu klik tambah. Lalu kita cari DHT22. Kemudian kita klik libraries.txt. Lalu kita paste link lagi. Selanjutnya kita kembali ke codingan lagi. Setelah itu kita jalankan. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti codingannya sudah berhasil ya. Lalu kita atur untuk temperatur dan humidity. Lalu kita kembali lagi ke web Blink IoT untuk memastikan temperatur dan kelembapannya apakah sudah benar. Setelah itu kita pause dulu. Kemudian kita menambah untuk LED
suhu, dibuat dengan warna hijau. Kemudian kabel yang pertama untuk LED hijau itu kita sambungkan ke ISP ground 2. Kemudian kabel kedua kita sambungkan ke ISP 15. Lalu kita menambah untuk LED yang kedua itu warnanya berwarna kuning. Untuk kabel pertama di LED yang warna kuning itu ke ISP tetap sama, maksudnya itu ISP ground 2. Nah, untuk kabel yang kedua kita sambungkan itu ke ISP 4. Kemudian kita menambah untuk LED yang ketiga itu warnanya warna merah ya. Nah, tetap sama juga untuk kabel yang pertama itu kita hubungkan ke ISP ground 2. Lalu untuk kabel yang kedua kita hubungkan ke ISP 2. Nah, di sini kita buat outputnya dulu. Untuk output yang pertama itu ada di angka 15, yaitu untuk lampu yang hijau. Dan untuk output yang kedua itu ada 4, itu untuk lampu warna kuning. Dan untuk output yang ketiga itu dibuat 2, itu untuk lampu yang berwarna merah. Nah, untuk tahap selanjutnya itu adalah ke logika. Untuk logika lampu yang berwarna hijau, jika temperatur berada di bawah 20, lampu hijau menyala. Di sini kita akan mengisi untuk digital light-nya untuk lampu yang hijau itu berada di 15. Nah, kemudian logika untuk lampu yang hijau tadi diblok dulu. Logika untuk lampu berwarna kuning, jika temperaturnya di atas 20, lampu kuning menyala. Setelah itu, kita buat digital light-nya itu untuk lampu yang kuning itu 4. Selanjutnya di sini untuk logika lampu merah. Logika lampu merah itu jika temperaturnya di atas 50, maka lampu yang merah itu menyala. Jika tampilan codingannya sudah seperti ini, di sini kita sudah bisa mengatur untuk suhu dan temperaturnya. Setelah itu, jika sudah bisa, kita pause dulu untuk memberhentikan codingannya. Selanjutnya di sini saya akan menambah LED untuk mengatur kelembapan. Untuk LED kelembapan saya beri warnanya warna biru. Setelah itu, nah di sini kita tambah lagi LED untuk kelembapan itu di belakang LED yang berwarna biru itu ditambah LED berwarna kuning kecoklatan. Kemudian kabel pertama LED warna biru kita hubungkan ke ISP ground 2, lalu kabel keduanya LED yang berwarna biru kita hubungkan ke ISP 16. Untuk LED yang terakhir yaitu LED warna kuning kecoklatan, kita hubungkan kabelnya ke ISP ground 2, lalu kabel keduanya kita hubungkan ke ISP 17. Nah, selanjutnya di sini aku akan menambahkan outputnya untuk kelembapan, yaitu yang pertama 16 untuk LED yang berwarna biru, dan output yang kedua untuk lampu yang berwarna kuning kecoklatan itu outputnya ada di 17. Dan untuk logika yang kedua itu untuk humanity. Logika untuk LED berwarna biru harus di atas 50.
Untuk digital rate-nya, kita isi untuk led yang biru itu adalah 16. Logika untuk led kelembapan berwarna kuning kecoklatan itu di bawah 50 dengan digital rate-nya 17. Selanjutnya, di sini kita akan menjalankan codingannya. Nah, jika sudah ready, artinya codingannya sudah benar dan sudah berhasil. Lalu kita atur untuk suhu dan kelembapannya.